Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar terbakarnya kapal Zahro Express, kita terhubung dengan Bapak M. Ridwan, Kabid Pengendali Informatik BPBD DKI Jakarta. Pak Ridwan, selamat sore. Halo Pak Ridwan, selamat sore. Ya, selamat sore ya Zora. Ya, Pak Ridwan, terkait dengan terbakarnya ini kapal KM Zahro yang menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu yang berangkat dari Muara Angke. Bagaimana dengan perkembangan terkini dari evakuasi dari kapal Zahro ini, Pak? Ya, sebelum itu saya menyampaikan dulu bahwa tadi pagi sekitar jam 10 atau sekitar jam 11-an dari call center Jakarta Siaga 112 itu mendapat informasi melalui pusat pengendalian operasi di mana? Di BPBD DKI. Kita bekerja sama dengan Command Center Pemadam Kebakaran, terdapat informasi adanya kapal yang terbakar, yaitu KM Zahro Express yang menuju ke Pulau Tidung. Nah, tadi siang kita dapat informasi bahwa ada sekitar 17 orang yang luka, 17 orang yang hilang, dan 194 yang selamat. Dan tadi siang ada 2 orang yang meninggal. Tapi terakhir ini saya masih dari Pelabuhan Muara Angke, berada di TKP, ada 20 kantong lagi yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Demikian, Mbak Dora. Pak Ridwan, ada data yang signifikan gitu. Berapa sebenarnya jumlah korban meninggal, kemudian luka-luka dan kritis pada saat ini, Pak Ridwan? Ya, itu yang saya sebutkan tadi, Mbak. Ya. Untuk data-data pastinya berapa jumlah penumpang, untuk itu kan kita nggak dapat informasi ya tentang berapa jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut. Namun dari informasi yang sudah kami peroleh melalui petugas Pusdalob dan call center Jakarta Siaga, bahwa ada 23 orang yang sudah dinyatakan meninggal. 20 orang belum teridentifikasi dan 3 orang sudah teridentifikasi. Dan ada tadi siang sampai tadi siang ada 17 orang luka, 17 orang hilang. Mungkin yang 20 tadi sore yang ada di dermaga itu termasuk dari 17 orang itu mungkin ya. Nanti kita harus verifikasi data kembali, dan yang selamat ada 194 orang, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, Pak Ridwan, adakah nanti posko terpadu begitu yang dibangun sementara untuk keluarga korban yang ingin mengetahui bagaimana nasib para keluarganya yang menaiki kapal Zahro Express ini, Pak Ridwan? Ya, posko terpadu setahu saya saat ini ada di mana, di pelabuhan ini di dermaga. Tetapi saya belum lihat aktivitasnya tadi seperti apa, tapi saya dapat informasi katanya sudah ada posko terpadu untuk itu. Jadi untuk mendata berapa korban-korban yang selamat, yang meninggal, yang luka-luka, dan berada di mana saat ini mereka berada. Demikian, Mbak. Pak Ridwan, untuk perawatan para korban yang menaiki kapal Zahro Express yang terbakar ini akan dipusatkan di rumah sakit mana untuk perawatannya, Pak? Apakah tersebar di beberapa rumah sakit begitu? Yang informasi yang saya peroleh hingga saat ini, untuk korban meninggal yang terakhir 20 kantong itu yang dibawa sore itu di Rumah Sakit Kramat Jati. Informasinya seperti itu dari Polri. Kemudian yang 3 itu di Rumah Sakit Atma Jaya. Dan informasi juga tersebar ada di rumah sakit yang lain dan puskesmas di sekitar Muara Angke. Pak Ridwan, apakah ada hotline yang bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga atau korban dari terbakarnya kapal Zahro ini, Pak Ridwan? Ya, kalau untuk hotline sampai saat ini kita masih menunggu konfirmasi, Mbak, nomor hotline yang bisa dihubungi, tetapi untuk sementara sambil menunggu ada hotline yang pasti untuk ini, bisa menghubungi di Pusat Pengendalian Informasi BPBD DKI untuk memperoleh informasi-informasi terkait ini. Nanti akan kita coba carikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang ingin diperoleh dari masyarakat atau keluarga korban. Baik, Pak Ridwan, ini terakhir untuk rumah sakit yang mungkin bisa dikunjungi oleh keluarga, yang paling utama itu ke rumah sakit mana dulu keluarga bisa mencari informasi, Pak? Itu untuk Rumah Sakit Atma Jaya, Mbak, yang terdekat. Baik, Rumah Sakit Atma Jaya. Iya, betul. Berarti masih menjadi rumah sakit utama untuk para keluarga bisa mencari informasi terkait dengan keluarga yang menjadi korban terbakarnya kapal Zahro Express ini ya, Pak Ridwan ya. Baik. Sementara nanti bisa minta melalui BPBD akan kita bantu informasi terkait untuk hal ini.
Baik Pak Ridwan, terima kasih atas keterangan yang Anda berikan kepada kami, Pak Ridwan M. Ridwan, Kabid Pengendali Informatik BPBD DKI Jakarta.